Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Ramadan akan menjelaskan tentang analisis Pusdiklat Multimedia Jakarta Selatan. Yang pertama, analisa tapak. Analisa tapak yang berlokasi di Jalan Aslih, RT 9, RW 1, Cipedak, Kecamatan Jagakarsa, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta. Pusdiklat. Pusdiklat sendiri ialah Pusat Pendidikan dan Pelatihan, mempunyai tugas melaksanakan program dan evaluasi pendidikan dan pelatihan, serta penyelenggaraan pelatihan. Lalu terdapat regulasi. Regulasi pertama ialah KDH 45%, KLB 1,5%, KDB 50%, KB 3%, dan KTB 0%. Ini merupakan data tapak dari Pusdiklat itu. Yang di sebelah utara terdapat Jalan Aslih. Yang di kiri gambar terdapat Jalan Aslih. Lalu di sebelah baratnya itu merupakan pemancingan Oking Lembah Aslih, yang merupakan pemancingan milik warga sekitar. Lalu di sebelah selatan ada berbatasan langsung dengan Jalan Aslih RW 1. Lalu tapak sekitar. Di sebelah utara berbatasan dengan rumah warga. Di sebelah selatan berhimpitan langsung dengan rumah warga. Di sebelah timur berhadapan dengan rumah warga, dan juga di sebelah selatan langsung berbatasan dengan pemancingan Oking Lembah Aslih. Lalu ada area sekitar. Area sekitar Pusdiklat ini meliputi Rumah Sakit Andika yang berjarak 13 menit dari lokasi tersebut atau berjarak 3,7 km dari lokasi. Lalu ada Pasar Timbul yang berjarak 1 menit dari lokasi atau 450 meter dari lokasi. Lalu yang ketiga ada Fortuna Swalayan yang berjarak 2 menit dari lokasi atau 400 meter dari lokasi. Lalu keempat ada kantor Camat Jagakarsa yang perjalanannya menempuh waktu sekitar 13 menit atau 4,5 km dari lokasi. Lalu yang terakhir ada Polsek Jagakarsa yang dapat ditempuh dalam waktu 4 menit atau dalam jarak 1,2 km dari lokasi. Lalu ada akses pencapaian. Akses pencapaian untuk lokasi Pusdiklat yaitu yang pertama, di kiri gambar ada sebuah kotak merah bergambar arah pandang berwarna merah, yaitu jalur masuk bagi pejalan kaki dan juga kendaraan bermotor. Lalu jalan yang berada di utara merupakan satu-satu akses yang menghubungkan saya dengan kawasan luar. Jalan yang berada di utara itu berpapasan langsung dengan Jalan Aslih. Lalu akses pencapaian untuk ke tapak ini bisa menggunakan kendaraan umum, mobil pribadi, bis ataupun MRT yang mungkin agak jauh dari jaraknya dari tapak, dapat dilewati oleh pejalan kaki maupun kendaraan umum, dan juga dapat dilewati motor maupun mobil. Lalu untuk analisis kebisingan. Untuk analisis kebisingan pada tapak tersebut, pada sisi utara memiliki batas langsung dengan jalan raya yang merupakan sumber kebisingan, karena di jalan raya terdapat lalu lalang mobil ataupun motor yang merupakan jalan utama dari area tersebut. Lalu pada sisi barat memiliki batasan langsung dengan pemancingan warga. Itu merupakan tingkat kebisingan yang rendah, karena di tempat pemancingan hampir tidak ada kebisingan. Lalu tingkat kebisingan rendah itu ada di sebelah barat, karena hanya rumah pemukiman atau lahan kosong dan juga tempat pemancingan. Lalu tingkat kebisingan tinggi dan juga sedang itu ada di sebelah utara, yaitu di Jalan Aslih, dan juga di selatan. Itu
itu hanya berhadapan dengan jalan raya dan juga rumah warga. Lalu yang digambar di kanan terdapat sebuah gambar site dengan tanda berwarna merah, kuning, dan biru. Yang merah berarti tingkat kebisingan yang tinggi ada di sebelah utara. Yang kuning merupakan tingkat kebisingan yang sedang, itu ada di sebelah timur dan juga selatan. Dan juga yang biru tingkat kebisingan yang rendah itu terdapat di arah barat atau tempat pemancingan warga. Untuk tanggapannya, untuk mengantisipasi kebisingan, kita bisa mensiasati dengan menanam vegetasi sebagai peredam kebisingan dari area luar tepak, yaitu dengan menanam vegetasi di daerah utara, di dekat jalan asli pada sisi utara, dan juga menaruh vegetasi di arah timur yang langsung berhadapan dengan jalan raya dan juga rumah warga. Lalu tanggapan berikutnya, menggunakan vegetasi hijau dengan pohon yang cukup besar sebagai buffer dari sumber kebisingan, itu merupakan vegetasi yang penting dengan pohon yang cukup besar dengan sebagai buffer di sumber kebisingan, karena itu akan menghalau sumber-sumber kebisingan dari jalan raya maupun tempat lain. Lalu ada analisis matahari. Pada pagi hari dan siang hari, matahari terbit di sebelah arah timur tapak, di mana pada sisi bagian timur tapak cahaya matahari lebih panas dan terang. Itu merupakan matahari pagi. Lalu, sedangkan pada sore hari, di mana matahari mulai terbenam pada arah barat, di mana cahaya matahari di sebelah barat terang, tapi tidak terlalu panas. Itu merupakan matahari sore yang kurang sehat untuk kita keluar. Lalu tanggapannya, untuk mengatasi pada bangunan yang terkena panas, yaitu dengan memakai vegetasi pada area yang terkena panas, yaitu menanami vegetasi di sebelah barat tadi. Di sebelah barat itu merupakan tempat terbenamnya matahari, yaitu pada area pemancingan. Itu harus dilakukan ditanami vegetasi lebih banyak. Lalu tanggapan yang lainnya, memanfaatkan sinar matahari dengan membangun menghadap cahaya agar mendapat cahaya alami. Itu merupakan membangun menghadap ke arah timur, karena timur merupakan tempat terbitnya matahari. Itu sangat bagus untuk mendapatkan cahaya alami. Lalu ada tanggapan berikutnya, membentuk sirkulasi bangunan yang harus mendapat cahaya alami pada bangunan. Lalu ada analisa angin. Arah angin berasal dari area barat pada tapak. Area barat yaitu area dari tempat pemancingan. Dikarenakan di area barat minim dengan adanya bangunan yang menyebabkan banyaknya angin yang berhembus dari sisi barat. Lalu tanggapan untuk analisa angin yaitu penggunaan vegetasi dapat mengurangi asap kendaraan dan juga polusi yang berada di udara, yaitu penggunaan vegetasi pada area tertentu untuk mengurangi asap kendaraan dan juga polusi udara itu sangatlah perlu, dan juga untuk menghambat sinar matahari yang masuk secara berlebihan, maka diberi vegetasi berupa pohon. Itu diberi vegetasi terutama di daerah sisi barat, yaitu pemancingan, karena di daerah situ terbenamnya sinar matahari, karena itu juga dapat menghalau sinar matahari, tetapi tidak dengan hembusan angin. Lalu untuk analisa vegetasi di sekitar tapak memiliki pohon-pohon besar, dan itu bisa dimanfaatkan sebagai tempat berlindung dari teriknya matahari. Dan lalu untuk respon terhadap vegetasi yaitu pemanfaatan tanaman sebagai pencegah hawa panas. Lalu tidak menebang pohon yang mendukung untuk daya resap dan menahan kebisingan. Tidak menebang pohon yang ada untuk daya resap air saat hujan dan juga menahan kebisingan dari arah jalan raya
maupun dari arah rumah warga. Lalu ada garis sempadan. Ada ketentuan arsitektur lingkungan, yaitu pasal 51 yang berbunyi salah satu pekarangan harus berbatasan dengan jalan umum yang telah ditetapkan dengan lebar minimal 3 meter. Lalu ada KDB atau koefisien daerah hijau, yaitu ada persyaratan bangunan gedung. Pasal 29 yang berbunyi keseimbangan, keserasian, dan keselarasan bangunan gedung dengan lingkungannya sebagaimana dimaksud dalam pasal 29, mempertimbangkan terciptanya ruang luar bangunan gedung dan ruang terbuka hijau. Lalu ada yang terakhir, maket massa. Maket massa itu merupakan maket untuk sementara maket massa. Dan mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.